data yang menyebabkan kekhawatiran tersendiri untuk para pelaku pasar dan ekonom juga. Pertumbuhan ekonomi kemarin tidak sampai 5%, IKK di level terendah sejak tahun 2022 dan beberapa data-data makroekonomi lainnya mengatakan sepertinya arah ekonomi sedang tidak baik-baik saja ditambah ada tantangan eksternal pula. Bagaimana Anda menganalisa prospek ketahanan perekonomian Indonesia dengan adanya data-data ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Safrina. Terkait dengan perkembangan ekonomi saat ini, mungkin kita perlu flashback ya data-data di kuartal 3 yang lalu, karena banyak hal yang menarik yang kita lihat dan ini sebenarnya menggambarkan apa yang sudah kita perkirakan sejak awal tahun ya terkait dengan perlambatan dari sisi spending masyarakat, terutama kalau kita lihat untuk yang middle to lower segment ya. Kalau kita lihat dari data di Mandiri Spending Index, ya per data terakhir pun juga di kuartal 3 memang mengalami peningkatan, namun sejak end of kuartal 3 sampai dengan hari ini, ya itu memang beberapa indikator menunjukkan ya perlambatan di beberapa komoditas. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa kinerja di beberapa daerah, terutama kalau kita lihat di Pulau Jawa, ya itu terjadi penurunan dari spending ya per akhir kuartal 3 sampai dengan posisi per hari ini. Dan kemudian kalau kita lihat di Bali Nusa Tenggara juga mengalami penurunan. Saya rasa ini adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh menurunnya faktor dari seasonal yang nomor satu. Ya karena kita baru masuk nanti dampak dari seasonal effect di akhir tahun itu di bulan November akhir sampai dengan Desember. Yang kedua adalah memang adanya tambahan dari kenaikan beberapa faktor harga ya. Jadi ini yang membuat kemudian berbagai faktor dari sisi konsumsi itu mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi yang 4,95% kemarin, memang seperti yang tadi disebutkan oleh teman-teman di CNBC, ini adalah pertumbuhan yang relatif rendah kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi di tahun 2022 yang lalu, terutama kalau kita lihat di kuartal 2 dan kuartal 3 2022. Kalau kita ingat di tahun 2022 memang ada faktor di mana perang Rusia dan Ukraina ya itu yang kemudian mengangkat harga komoditas dan itu yang kemudian mendorong ya pertumbuhan konsumsi di kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022 yang lalu terutama untuk di daerah atau di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hal ini yang sebenarnya tidak tercermin lagi ya walaupun harga komoditas masih relatif aman ya atau masih cukup tinggi, namun tentu saja tidak setinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu. Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 ini di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ya pertumbuhan konsumsi itu relatif baik. Jadi ada beberapa hal yang kalau kita lihat di sini penyebab pertumbuhan yang memang di bawah dari pertumbuhan kuartal 1 dan kuartal 2 yang lalu. Tentu saja kalau kita lihat konsumsi itu tumbuh di bawah dari level 5%. Namun investasi itu sudah revive sebenarnya berada di atas 5%, jadi di 5,15%. Namun ada catatan tersendiri dari investasi bahwa rata-rata pertumbuhan investasi dari 2010 sampai 2019, terutama after global financial crisis, itu investasi rata-ratanya masih bisa tumbuh di 6,28%. Jadi memang ada PR kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan investasi ini ke depan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi lebih tinggi lagi. Bahkan kalau kita lihat before global financial crisis antara 2000 sampai dengan 2009, pertumbuhan investasi kita itu masih tumbuh bisa di sekitaran 8%-an. Nah dari sisi belanja tadi sudah saya sampaikan, investasi juga saya sampaikan, yang menjadi tantangan tentu saja adalah dari pertumbuhan belanja pemerintah. Kalau kita lihat di belanja pemerintah memang sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu, namun ada PR untuk kedepannya, kemudian bagaimana mengakselerasi pertumbuhan belanja ini dari awal tahun. Jadi saya rasa itu yang kemudian gambaran di sepanjang di kuartal 3 kemarin, Mbak. Di satu sisi kita tahu pemerintahan baru ini juga memiliki target untuk pertumbuhan ekonomi di 8% dalam rentang waktu kepemimpinan yang ada di 5 tahun ini. Bagaimana Anda melihat target capaian ini, Pak Andri? Apa saja yang harus dibenahi jika benar itu adalah target yang harus dicapai? Ya,
Saya rasa kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tadi bagaimana kita melihat pertumbuhan negara-negara lain, terutama menikmati investasi yang masuk ya dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari Amerika Serikat dan juga China misalnya. Saya rasa story pertumbuhan ekonomi ini yang kemudian dibutuhkan oleh semua negara, termasuk Indonesia. Kita memang ke depannya butuh pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 5% seperti saat ini. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN misalnya, Vietnam bisa tumbuh di atas 6%, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana nanti Philippines bisa tumbuh di atas 6%. Begitu juga dengan Malaysia yang banyak masuk investasi terutama yang high tech ya. Jadi story of growth ini merupakan story yang memang akan digunakan oleh investors di saat kondisi likuiditas global yang memang relatif limited dan banyak pilihan kemudian untuk masuk ke negara-negara berkembang. Saya rasa story pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pemerintahan Pak Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran, saya rasa ini menjadi sangat penting untuk mengundang investor masuk ke Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja dengan saving investment gap kita yang masih cukup besar, ya penting bagi kita untuk meningkatkan investasi terutama dari negara lain untuk masuk ke Indonesia. Ya, kalau kita bicara tentang misalnya kalau dari sisi properti kita selalu bicara location, location, location. Kalau bicara perbankan tentu saja liquidity, liquidity, liquidity. Kalau suatu negara terutama yang saving investment gap-nya besar, tentunya story-nya adalah investment, investment, investment. Terutama adalah bagaimana meningkatkan investasi asing untuk masuk ke Indonesia untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi. Kalau kita bicara dari investasi, tentu saja kita bicara bagaimana kepastian berusaha, Ya. ya konsistensi kebijakan dan lain sebagainya.